Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Dwi Yusli, peserta pelatihan dasar CPNS BBPK Ciloto tahun 2022, golongan 3, angkatan 6, kelompok 1. Jabatan sebagai perawat ahli pertama. Saya bertugas di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu instansi. Setelah bertugas selama 3 bulan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, saya menemukan 3 isu aktual. Yang pertama, proses pemulangan pasien tidak optimal akibat keterlambatan berbagai persyaratan pulang. Yang kedua, ketidakefektifan edukasi pasien baru mengenai hak dan kewajiban keluarga saat di ruang average care. Yang ketiga, kurang menampilkan jiwa hospitality dan etika sebagai ASN. Proses pemulangan pasien kurang optimal akibat keterlambatan persyaratan pulang. Fenomena yang ditemukan, yang pertama, perawat melakukan peran di luar tupoksi, seperti pengecekan billing, penutupan status pasien dari ruang rawat inap, dan lain-lain. Yang kedua, masih seringnya pasien yang pulang di atas pukul 12. Yang ketiga, perawat sibuk mengurus prosedur dan persyaratan pulang pasien, sehingga waktu untuk visit pasien berkurang. Dampaknya yaitu yang pertama, mengurangi tingkat kepuasan pasien dan keluarga. Yang kedua, belum tercapainya target indikator mutu pelayanan pasien di bawah pukul 12. Yang ketiga, pasien tidak mendapatkan pelayanan prima. Yang keempat, perawat tidak dapat memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kondisi terkini pasien. Isu yang kedua, ketidakefektifan edukasi pasien mengenai hak dan kewajiban keluarga pasien saat di ruang average care. Fenomena yang ditemukan. 1. Keluarga masih banyak yang belum mengetahui kewajiban keluarga saat menemani pasien di ruang rawat dan peran penting keluarga dalam perawatan pasien. Yang kedua, keluarga menganggap pada saat di ruang rawat inap, perawat yang mengurus semua kebutuhan pasien dan keluarga hanya menemani pasien. Yang ketiga, kurang berfungsinya peran perawat dalam melatih kemandirian pasien dan keluarga. Dampaknya, beban kerja perawat bertambah. Yang kedua, tertundanya pemenuhan kebutuhan dasar dan activity daily living pasien. Yang ketiga, munculnya kejadian yang tidak diinginkan. Yang keempat, keluarga pasien menjadi kurang siap dan mandiri dalam melanjutkan perawatan pasien saat telah di rumah. Isu yang ketiga, kurang menampilkan jiwa hospitality dan etika sebagai ASN. Fenomena yang ditemukan, masih ditemukan perilaku yang tidak ramah dan kurang sopan oleh petugas karena beban kerja. Yang kedua, kurang bertanggung jawab menjaga fasilitas dan alat kesehatan yang terdapat di ruangan dengan baik. Yang ketiga, tidak menggunakan fasilitas atau barang milik negara sesuai kebutuhan pekerjaan, misalnya wifi dan printer untuk kebutuhan pribadi. Dampaknya yaitu kurangnya kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Yang kedua, kerusakan alat kesehatan dan tertundanya pelayanan saat terjadi kerusakan. Yang ketiga, pembengkakan anggaran rumah sakit atau negara. Untuk teknik penapisan isu, saya menggunakan teknik USG. Untuk isu proses pemulangan pasien tidak optimal akibat keterlambatan berbagai persyaratan, totalnya yaitu 13. Untuk isu ketidakefektifan edukasi pasien baru mengenai hak dan kewajiban keluarga pasien saat di ruang average care, totalnya yaitu 15. Dan untuk isu kurang menampilkan jiwa hospitality dan etika sebagai ASN, totalnya yaitu 11. Kemudian, saya juga melakukan teknik penapisan isu lain, yaitu APKL, untuk melakukan pembanding. Untuk isu proses pemulangan pasien tidak optimal akibat keterlambatan berbagai persyaratan, bernilai 17. Untuk isu ketidakefektifan edukasi pasien baru mengenai hak dan kewajiban keluarga pasien saat di ruang average care, bernilai 19. Dan untuk isu kurang menampilkan jiwa hospitality dan etika sebagai ASN, bernilai 14. Berdasarkan teknik penapisan tersebut, ditemukan satu isu utama, yaitu ketidakefektifan edukasi pasien baru mengenai hak dan kewajiban keluarga pasien saat di ruang rawat inap.
Kemudian saya melakukan teknik analisis isu dengan teknik SWOT. Untuk strength atau kekuatan, yaitu peran perawat sebagai edukator yang telah dimiliki oleh masing-masing perawat sehingga dapat meningkatkan kemandirian pasien. Untuk opportunity, yaitu terdapat perawat yang sudah mempunyai kompetensi untuk melakukan edukasi. Untuk weakness, kurangnya pembiasaan untuk memberikan edukasi pasien baru sesuai prosedur. Kemudian, tidak adanya media edukasi pasien baru sehingga penjelasan tidak tepat sasaran. Untuk threat atau ancaman, beban kerja perawat meningkat, dan pasien beserta keluarga tidak mandiri dan tidak siap untuk melanjutkan perawatan di rumah. Berikut adalah gagasan kreatif penyelesaian isu. Yang pertama, membuat media edukasi berupa lembar balik yang berisi tentang edukasi pasien baru mengenai hak, kewajiban, dan peran keluarga pasien saat di ruang average care. Yang kedua, mengadakan sosialisasi terkait kebiasaan baru, yaitu melatih kemandirian keluarga pasien yang harus dikembangkan. Yang ketiga, melakukan edukasi dan evaluasi mengenai kemampuan keluarga dalam merawat pasien di ruang average care. Yang keempat, meningkatkan sistem audit untuk fungsi pengawasan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.